Setiap kali aku memeriksa peta ini, aku menjadi semakin bingung. Orang yang bisa membantuku dengan hal ini tidak mau melakukannya. Dia tidak ingin membantuku. Apa yang harus aku lakukan? Peta ini tidak berguna bagiku. Peta ini berubah menjadi siksaan bagiku. Aku punya banyak harapan dengan peta ini. Jika saja aku bisa memahaminya, dia dapat mengarahkanku pada harta tersembunyi. Tapi bagaimana aku memahami peta ini? Bagaimana aku bisa melakukannya? Bagaimana? Usahaku tidak akan berhasil. Tuhan tahu mengapa. Ya Allah. Keunikan peta ini. Saat peta ini dipanasi, dia mengungkap lokasi tersembunyi. Satu langkah lebih dekat dengan tujuanku. Terima kasih, ya Tuhan. Jadi ini tempatnya. Ini dia. Sekarang aku harus mencari tahu di mana lokasi itu. Tunggu! Kemari. Kau harus berhenti berlari. Kalau tidak, Ratu Salimah pasti akan marah denganmu. Terima kasih sudah membawaku ke sini. Jadi aku bisa bermain. Ibu tidak mengizinkanku keluar. Itulah alasan aku membawamu ke sini. Tapi jangan berlari terlalu jauh dariku ya. Memangnya apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak punya teman di dalam istana. Itulah sebabnya aku terus berlarian. Tenang saja, kau jangan khawatir ya. Cepatnya kau pasti akan mempunyai teman main. Aku tidak mengerti siapa yang kau bicarakan. Ada seseorang, dia mungkin akan menjadi adik perempuanmu atau mungkin adik laki-lakimu. Di mana dia? Kenapa aku tidak bisa bermain dengannya sekarang? Baiklah, dia berada di dalam perut Ratu Rukaya. Kau tahu, bibimu Baksibano juga sedang mengandung. Secepatnya kau akan punya banyak mainan. Apa mainan itu juga di perutnya? Tapi bagaimana bisa mainanku ada di dalam perutnya? Yang mulia. Assalamualaikum Yang Mulia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku harus bicara denganmu tentang sesuatu. Aku akan berbicara dengan kalian nanti. Salam Yang Mulia. Salam Javeda. Katakan apa yang ingin kau bicarakan, Rahim. Aku heran dengan apa yang dikatakan Ratu Javeda padaku. Dia memberitahuku bahwa mainanku ada di dalam perut Ratu Rukaya. Dan juga di perut Bibi Baksibano. Sebenarnya aku sedang menjelaskan pada Rahim bahwa Ratu Rukaya sedang mengandung, jadi... Yang Mulia, tolong beritahu aku, bagaimana bisa mainan ada di dalam perut seseorang? Rahim, percayalah padaku. Apa yang dikatakannya memang benar. Tidak, aku tidak percaya. Aku akan bertanya pada ibuku. Dia sangat penasaran. Aku yakin dia penasaran karena dia senang. Semua orang di dalam istana merayakan peristiwa ini. Tapi aku benar-benar marah dengan satu hal. Apa itu, Javeda? Semua orang sudah mengucapkan selamat pada Anda karena Anda akan segera menjadi ayah. Tapi jika Anda berpikir tentang itu, bahkan aku akan segera menjadi seorang bibi. Tapi tidak ada yang memberi selamat pada aku. Baiklah, aku akan mengucapkan selamat padamu. Selamat untukmu, Javeda. Sejujurnya, Adam sangat beruntung memiliki istri yang baik seperti dirimu. Itu benar. Aku seorang istri yang sangat baik. Ya Allah, aku mengucapkan selamat padaku, tapi aku lupa mengucapkan selamat pada Anda. Selamat Yang Mulia Raja. Semoga si kecil segera datang ke dunia ini dengan selamat. Hanya itu yang kuinginkan. Amin. Ngomong-ngomong, bagaimana nanti jawabanmu untuk Rahim? Aku
Aku belum memikirkan tentang itu, tapi aku harus segera memikirkan sesuatu. Kalau tidak, Rahim tidak akan berhenti bertanya padaku. Aku akan segera pergi dan bicara padanya. Permisi. Baiklah, silakan. Bawa semuanya pergi. Berikanlah sutra itu untuk penjahit dan permata itu pada ahli perhiasan, sehingga kita bisa dapatkan pakaian terbaik dan perhiasan untuk Ratu Ruqayyah. Oh ya, kirim Kesar dan Pista ke kamarnya ya. Pergilah. Ratu Salimah, kenapa berdiri? Ayo duduklah. Iya, Ibu. Berita ini telah membawa begitu banyak kebahagiaan di istana ini, Bu. Yang mulia Raja tidak bisa berhenti tersenyum, Bu. Semua ini terjadi karena Ratu Joda. Dia membawa keberuntungan bagi kita. Bahkan niatnya begitu baik. Dan dia mengurus Ratu Ruqayyah dengan sangat baik, Bu. Apa yang aku senangi adalah hubungan mereka semakin kuat. Tapi ada sesuatu yang menggangguku. Kita semua tahu bahwa Ratu Joda dan Yang Mulia Raja dekat satu sama lain. Namun Ratu Ruqayyah memilih Ratu Joda untuk mengurusnya. Aku tidak mengerti kenapa dia melakukan itu. Maksudku kita memiliki pelayan dan penyembuh terkenal yang melayani kita. Kenapa dia harus memilih Ratu Joda? Benar, bahkan aku merasakan keanehan. Hubungan Joda dan Jalal sudah melalui fase yang buruk. Sekarang mereka harus bersama-sama. Tepat sekali, Bu. Bagaimana bisa Ratu Ruqayyah mempercayai Ratu Joda? Maksudku, Ratu Ruqayyah tidak pernah menyukai Ratu Joda, kan? Tidak akan mudah bagi Ratu Joda untuk mengurusnya, begitu, Bu? Dia kan juga seorang wanita. Apa yang Ratu Ruqayyah lakukan tidak benar. Tapi aku tahu bahwa Ratu Joda adalah orang yang sangat tabah. Dia lakukan semua ini untuk membuat Jalal bahagia. Aku berharap kita bisa melakukan sesuatu untuk membuat hal ini lebih baik ya, Bu. Jangan khawatir, semua akan jatuh pada tempatnya. Hal yang baik adalah bahwa Ratu Joda mengurus Ratu Ruqayyah. Sesuatu tampaknya tidak benar. Ratu Ruqayyah tidak akan pernah meminta Ratu Joda untuk membantunya. Tapi ini telah terjadi. Dan aku yakin ini ada alasannya. Salam Yang Mulia. Apa boleh aku masuk? Masuklah. Apa kau lihat lukisan ini? Iya, itu lukisan yang sangat indah. Tapi ini bukan hanya tentang lukisan. Dikatakan, jika seorang wanita hamil melihat gambar seorang anak yang cantik, anak dalam kandungannya juga akan menjadi cantik. Benar kan? Iya, benar. Bawa ke sana. Aku tidak bisa memberitahumu betapa bahagianya hatiku. Wajahku akan bersinar dengan kebahagiaan. Segera perutku juga akan mulai tampak. Aku juga akan merasa ditendang. Aku begitu bahagia memikirkan hal-hal ini. Ini adalah perasaan yang berbeda. Iya, Yang Mulia. Tapi untuk itu kau harus mengambil ini terlebih dahulu. Apa ini? Ini adalah porsi yang akan menunjukkan bahwa Anda sedang hamil saat ini. Anda akan terlihat hamil. Beraninya kau padaku. Jangan berani membicarakan hal itu lagi padaku. Jika berita ini keluar dari ruangan ini, maka aku tidak akan mengampuni kesalahanmu. Aku tidak butuh bagian ini. Aku telah mengatakan kepada Yang Mulia, karenanya dia akan percaya padaku. Dia akan percaya kalau kau itu berbohong. Ingat satu hal, tidak boleh ada seorang pun yang tahu kalau aku tidak hamil. Apa kau mengerti? Pergi dari sini. Iya, Yang Mulia. Keluar dari kamarku.
Ada apa? Kupikir kau ingin membicarakan sesuatu, tapi kau tidak bicara. Aku ingin berbicara denganmu tentang banyak hal, tapi mataku tidak membiarkanku melakukannya. Mereka memaksaku untuk terus menatapmu dan tidak mengatakan apapun, Joda. Tentu Joda, ada laba-laba. Di mana? Tidak ada laba-laba di sini. Benarkah? Tidak masalah, aku di sini. Aku di sini bersamamu. Aku hanya ingin mengatakan padamu bahwa aku ingin selalu mengurus dirimu. Sama seperti di saat kau mengurus Ratu Ruqayyah. Apalagi di saat kau melahirkan anakku. Aku belum mendapat jawaban apapun darimu. Anak Ratu Ruqayyah juga akan menjadi istimewa karena kau yang menjadi ayahnya yang mulia. Aku tidak bisa memberitahumu betapa bahagianya aku hari ini. Aku hanya menunggu hari itu ketika anakku akan memegang tanganku dengan jari-jarinya yang lembut. Tentunya aku akan sangat merasa bahagia ketika itu terjadi, Joda. Bukan hanya kau, tapi seluruh kerajaan Mughal akan sangat berbahagia. Aku benar-benar senang di saat kau bersamaku. Kau orang yang sangat baik, Joda. Aku bangga padamu dan bangga pada Ratu Salimah. Aku menganggap diriku ini sangatlah beruntung bahwa aku memiliki kalian yang mendukungku, cintamu dan perasaan Ratu Salimah, yang akan menjadi hadiah Tuhan bagi anakku nanti. Salam Maham Angga. Apa ada hal yang begitu penting sehingga kau harus menggangguku? Aku akan memberikanmu sebuah berita yang akan mengejutkan sepenuhnya. Tapi aku mengharapkan hadiah sebagai imbalannya. Jika berita itu layak, maka kau pasti mendapat hadiah. Aku ditempatkan di luar kamar Ratu Ruqayyah. Aku mendengar percakapan Ratu Ruqayyah bicara dengan penyembuh kerajaan. Ingat satu hal, tidak boleh ada seorang pun yang tahu kalau aku tidak hamil. Apa kau mengerti? Sebenarnya Ratu Ruqayyah itu tidak hamil. Dia hanya pura-pura. Hebat sekali Ratu Ruqayyah. Tindakanmu membuatku menyadari bahwa aku bukanlah satu-satunya orang yang jahat di dunia ini. Apa yang akan kau lakukan? Kuharap kau tidak memberitahu siapapun. Tidak, aku tidak akan memberitahu siapapun. Bagus. Kerja yang bagus. Ikut denganku. Aku akan memberimu hadiah. Salam yang mulia, Mahamangga ingin bertemu dengan Anda. Katakan, ini waktunya aku istirahat.
Aku akan memberitahumu sesuatu. Mungkin kau akan menyadari bahwa ini bukanlah waktu untuk beristirahat. Apa ini begitu penting sehingga mengganggu istirahatku? Tinggalkan kami. Katakan apa yang kau mau. Mahamangga, apa yang kau lakukan? Lebih baik jika kau melihat hal ini sendiri. Bersabarlah, kau akan segera tahu. Asyana. Kenapa kau memanggilnya? Kau akan segera tahu. Aku sudah memintamu untuk bersabar. Asyana, kau telah memberiku berita bagus. Sekarang kewajibanku untuk memberimu hadiah. Ini hadiah untukmu. Minumlah, Asyana. Asyana, aku sudah bilang, itu adalah hadiah untukmu. Itu adalah hadiah dariku. Minumlah. Aku telah memintamu untuk meminumnya. Apa ini Mahamangga? Apa kau membunuhnya? Biarkan aku memanggil pelayan untuk memberitahu Yang Mulia tentang hal ini. Ratu Rukaya, jika kau mengetahui alasan di balik ini, kau tidak akan berani mengatakan pada Yang Mulia. Mahamangga ini... Ratu Rukaya, kau sedang hamil. Seharusnya kau tidak berteriak. Itu mungkin akan berpengaruh. Oh ya. Kurasa tidak ada yang tahu tentang hal ini, bahwa kau tidak mengandung seorang anak. Mungkin tidak akan terpengaruh jika kau berteriak. Apa yang sedang kau bicarakan, Mahamangga? Kau berbohong pada Jalal soal mengandung anak. Ketika kebenaran itu aku tunjukkan padamu. Apakah hal ini benar atau tidak, Ratu Rukaya? Percayalah padaku. Itu akan menjadi rahasia kecil kita. Itu karena kau telah melakukan hal yang mulia. Kau terus mencoba menjauhi Ratu Joda dari Jalal. Bahkan aku ingin Ratu Joda keluar dari kehidupan Jalal untuk kebaikannya. Aku setuju itu. Jalal telah membuatku jauh dari kebijakan politik. Tapi aku belum berhenti melawan musuh-musuh. Benar dikatakan bahwa ketika dua orang memiliki musuh yang sama, mereka seharusnya menjadi teman. Karena Ratu Joda, Jalal telah membuatku jauh dari dirinya karena seorang Rajput. Aku ingin membalas dendam. Ratu Rukaya, percayalah padaku. Kita berdua bersama-sama bisa menghancurkan Ratu Joda. Mahamangga, aku tidak peduli lagi tentang Ratu Joda. Aku sudah membuang banyak waktu mencoba mengeluarkan Ratu Joda dari kehidupan Yang Mulia. Sekarang aku hanya ingin Yang Mulia kembali dalam hidupku. Tentu saja, bahkan aku tidak bisa memikirkan langkah bagus semacam itu. Kau datang dengan langkah yang sangat bagus. Tapi kau telah memilih orang yang salah untuk membantumu. Pelayan ini setia padamu. Dia bersamamu sepanjang waktu. Dia mengetahui kebenaran. Tapi dia mengkhianatimu dengan memberitahuku rahasiamu.
Aku pikir aku harus mencoba untuk berteman denganmu kali ini. Oleh karena itu, aku meracuninya sehingga dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang hal ini. Tidak apa-apa. Sekarang bagaimana dengannya? Banyak pertanyaan akan muncul karena mayatnya. Aku memiliki jalan keluar yang tepat untuk masalahmu. Jawabanku tidak akan meragukan dan juga akan membantumu agar kau menjadi lebih dekat dengan jalan. Ratu Joda, saat nanti anakku lahir ke dunia, dia akan memanggilmu Ibu Joda, kan? Tentu saja. Tapi aku akan menjelaskan pada Ratu Rukaya bahwa aku akan merawat anak itu juga. Apa? Berarti kau tidak punya waktu lagi untukku. Aku selalu ingin bersamamu. Yang mulia. Maafkan aku yang mulia. Seseorang mencoba untuk meracuni Ratu Rukaya. Apa? Ratu Rukaya. Yang mulia. Yang mulia. Apa yang terjadi? Yang mulia, berkat yang maha kuasa, aku sekarang baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan. Apa yang telah terjadi? Yang mulia, dia pelayan membawa beberapa kir untukku. Aku telah meminta Ratu Joda untuk menyiapkannya. Ketika dia datang kemari, aku lihat tangannya gemetaran. Oleh karena itu, aku ragu padanya. Aku minta dia mencicipi kir itu. Tapi dia menolak, Yang Mulia. Aku mencoba untuk menakutinya dengan mengatakan bahwa aku akan menghukumnya. Dia memakan kir itu. Lihatlah apa yang terjadi, Yang Mulia. Yang Mulia, aku sangat takut. Aku tidak peduli pada diriku, tapi aku peduli pada anak dalam kandunganku. Aku tidak mau terjadi sesuatu. Yang Mulia, aku bisa saja mati di sini, di kamar pelayan ini. Tolong pikirkan. Jangan khawatir, Ratu Rukaya. Tidak akan membiarkan bahaya apapun mendatangimu. Tidak akan kubiarkan bahaya mendatangimu ataupun anakku. Apa semua ini, Jalal? Ibu. Semoga kau tidak apa-apa, Ratu Rukaya. Ya, Ibu. Lihat dia. Musuh-musuhku telah mencoba untuk melukai istriku. Mereka sekali lagi telah mencoba untuk membunuh anakku. Apa saja yang kalian lakukan? Aku telah katakan bahwa aku tidak akan mentolerir segala jenis kelalaian. Jika musuhku akan berhasil hari ini, maka aku akan kehilangan anakku. Aku pasti akan menghukum kalian semua atas kelalaian ini. Aku akan memenjarakan kalian. Tidak, Yang Mulia. Mereka tidak bersalah. Tolong jangan hukum mereka. Para pelayan ini setia padaku, Yang Mulia. Tapi dia orang baru, Yang Mulia. Ada kemungkinan dia memiliki beberapa perseteruan terhadap kita. Atau ada seseorang yang menyuruhnya. Siapapun yang mencoba untuk melakukan dosa seperti itu tidak akan hidup lama. Seseorang telah mencoba untuk menaburkan garam pada mukaku. Ambil mayat ini dan bawa pergi dari sini. Ratu Rukaya, kau harus lebih berhati-hati dengan apa yang kau minum dan apa yang kau makan. Semua yang diberikan padamu harus diperiksa. Ratu Joda, dengar. Aku memberikan tanggung jawab ini untuk mengurus Ratu Rukaya. Pastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi di sini. Dan ingat, selain kau dan para pelayanmu, orang lain dilarang untuk memasuki ruangan ini. Jadi kau memiliki kebebasan penuh untuk melakukan apa saja dalam melindungi Ratu Rukaya. Beritahu Adga Khan tentang keputusanku.
Minta dia untuk meningkatkan keamanan di dalam istana permaisuri. Dan siapapun yang ditemukan mencurigakan harus segera diinterogasi. Aku ingin dia mencari tahu tentang racun yang membunuh pelayan itu. Pergilah. Keputusan yang bagus, Jalal. Anggota keluarga akan mengurus lebih baik daripada pelayan. Kau benar memberikan tanggung jawab ini kepada Ratu Joda. Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang keselamatan Ratu Rukaya. Iya, bahkan aku bersama dengan Ratu Joda. Rukaya, datanglah ke ruanganku sebentar. Ruanganmu perlu dibersihkan secara menyeluruh. Jangan takut, Rukaya. Joda akan mengurusmu dengan baik. Ibu, aku ingin semua orang khawatir padaku. Aku ingin mendapatkan simpati. Tapi Ratu Joda menghancurkan rencanaku sekali lagi. Bagaimana caraku memisahkan Yang Mulia pada Joda? Bagaimana Ratu Rukaya? Dia sudah tertidur. Aku benar-benar minta maaf Yang Mulia. Jika aku bersama Ratu Rukaya hari ini tidak akan terjadi. Aku bersalah Yang Mulia. Dia takut kau terusik dan semua ini terjadi karena aku. Tolong jangan katakan itu. Aku sangat senang kau mau mengurus Ratu Rukaya. Sejujurnya, aku merasa buruk ketika dia memilihmu untuk mengurusnya. Tapi yang aku tahu bahwa keputusannya untuk ini memang tepat. Karena selama kau bersamanya, tidak ada musuh-musuhku yang bisa berhasil melakukannya. Tolong jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Mereka yang telah disakiti sebelumnya akan selalu waspada untuk masa yang akan datang. Itu yang harus dilakukan. Hari ini aku merasa seolah-olah aku akan kehilangan Ratu Rukaya untuk selamanya. Dan aku tahu sebagai seorang raja tentunya aku harus memiliki keinginan yang kuat. Tapi tidak lama lagi kau tahu, aku akan menjadi seorang ayah dan menganggap bahwa ini adalah tugasku untuk melindungi anakku yang belum lahir. Tidak peduli seberapa kuat seorang pria, tapi ketika datang untuk anaknya, dia selalu merasa tidak berdaya. Sejujurnya, aku tidak takut kehilangan kerajaanku. Itu karena aku tahu aku bisa melawan dan memenangkan kerajaanku kembali. Tapi jika aku sampai kehilangan anakku hari ini, Kau tahu Yang Mulia, kau tidak seperti yang terlihat. Kau mungkin tampak kuat. Kau kelihatan tidak berperasaan, tapi sebenarnya kau berperasaan dan peduli pada sekitarmu. Air mata ini menunjukkan bahwa kau akan menjadi seorang ayah yang sangat baik. Anakmu pasti akan bangga padamu Yang Mulia. bahkan aku yakin kau akan membuktikan bisa menjadi ibu yang baik. Aku telah melihatnya sendiri, kau benar-benar telah menjaga rahim. Aku sangat menghargai hal itu. Aku benar-benar merasa bangga padamu. Dan sejujurnya, aku merasa bahwa aku mungkin kehilangan bayiku hari ini. Hal itu tidak akan terjadi Yang Mulia. Kau mempunyai berkat dari rakyatmu dan aku juga bersamamu. Aku berjanji padamu, selama aku hidup Yang Mulia, tidak akan ada bahaya yang datang menimpa anak dan keturunanmu. Adgahkan, tingkatkan keamanan di Istana Permaisuri. Sudah kulakukan. Prajurit setia dan berani telah dikerahkan. Penjaga dan pelayan khusus telah dikerahkan di luar ruangan Ratu Rukaya Yang Mulia. Dan bukan hanya itu, kami juga memerintahkan prajurit wanita yang sangat berani dan terpilih dan juga khusus kami kerahkan dan juga aman
agar semuanya bisa terkendali. Kami sudah siapkan, Yang Mulia. Bagus sekali, Aga Khan. Aku tidak ingin ada kesalahan apapun. Baik, Yang Mulia. Tapi Yang Mulia, beberapa imam pasti ada yang protes akan hal ini. Mereka tidak ingin tentara Rajput dikerahkan di Istana Permaisuri. Ini bukan masalah agama. Ini adalah tentang anakku. Ini adalah tentang perlindungan istriku. Dengar, Aga Khan. Jelaskan kepada para imam bahwa mereka tidak boleh berkata apapun ketika para Rajput datang ke Istana Permaisuri. Akan kulakukan, Yang Mulia. Yang Mulia, ada beberapa berita dari Pana. Yang Mulia, mungkin kita bisa kembali lagi beberapa saat, Yang Mulia. Tidak, katakan saja. Maaf, Yang Mulia. Gajikan, pemberontak dari kerajaan Mughal telah berlindung di bawah Raja Radipana, Raja Ramchandra. Perwakilan kita sudah berusaha keras untuk meyakinkan Raja Ramchandra. Tapi kelihatannya mereka tidak pedulikan sama sekali, Yang Mulia. Aga Khan, kirim sebuah pesan untuk Raja Ramchandra bahwa memberikan perlindungan bagi seorang pemberontak tentu akan membuatnya menjadi musuh dari kerajaan Mughal. Apapun yang terjadi selanjutnya hanya akan menjadi tanggung jawabnya. Baik, Yang Mulia. Salam Ratu Rukaya. Salam Ratu Joda. Aku senang kau di sini. Aku mulai bosan di sini sendirian. Ayo, kita main causar. Kau mau kan? Tentu saja Ratu Rukaya. Tapi sekarang kau perlu minum obat dulu. Ya Tuhan, aku harus menghadapi banyak masalah. Untuk berpura-pura bahwa aku hamil, aku diberi minum obat pahit setiap hari. Tidak Ratu Joda, kalau obat ini pahit, aku tidak akan meminumnya. Ratu Rukaya, obat pahit ini bagus untukmu. Juga bagus untuk janin yang sedang kau kandung itu, Ratu. Minumlah. Ratu Joda, kata-katamu itu memang bagus. Baiklah, aku akan meminumnya. Ya Tuhan, bahkan ini rasanya pahit sekali. Bawa ke sana saja. Ratu Rukaya, setelah yang terjadi, aku pikir kita harus berhati-hati. Itulah sebabnya menurutku harus ada seseorang yang bisa bersamamu sepanjang waktu. Karenanya, aku memintamu untuk menerima kembali Hoshiar Khan untuk melayanimu, Ratu Rukaya. Tapi Ratu Joda, Hoshiar Khan? Yang Mulia, tolong maafkan aku. Pergi dari sini. Berani sekali kau menantangku. Kau berdebat denganku. Pergi dari sini. Ratu Rukaya, tolong lupakanlah apa yang terjadi. Hoshiar Khan kan sudah meminta maaf padamu. Dan kau tahu, meskipun dia melayaniku, dia terus membicarakan dirimu sepanjang waktu. Dia terus mengingatmu. Lagi pula dia telah melayanimu selama bertahun-tahun. Dan sekarang kau dalam keadaan yang sangat membutuhkannya. Tolong maafkan dia, Ratu Rukaya. Baiklah, aku akan memaafkannya. Hanya karena permintaanmu. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Ratu Rukaya, karena sekarang ada Hoshiar Khan yang melayanimu, jadi bolehkah aku pergi ke kuil sebentar saja? Karena aku ingin berdoa untukmu dan juga anak dalam kandunganmu itu, Ratu. Tentu saja. Bagaimana aku bisa menghentikanmu pergi untuk suatu hal yang mulia? Kau boleh pergi. Baiklah, aku akan menemuimu setelah aku kembali. Salam Ratu Joda. Salam. Benar kan Hoshiar? Aku begitu senang kau kembali lagi. Bahkan aku sudah menunggu saat ini untuk waktu yang lama.
Dan sudah lama pula aku tidak memijat kakimu. Sini, biar aku pijat. Ada apa? Kenapa kau berhenti? Ayo masuk. Tidak, Ratu Joda. Aku tidak diperbolehkan memasuki kuil. Zakira, apakah itu sebuah kuil atau masjid? Tidak peduli bagaimana kita menyebut Yang Maha Kuasa, tidak ada yang menghalangi kita untuk memanjatkan doa-doa. Ayo masuk. Dewi Ambar, lindungilah semua orang dalam keluargaku. Berkatilah semua orang dalam keluargaku. Tolong lindungi Ratu Rukaya dan bayi yang dikandungnya saat ini. Yang Mulia Raja selalu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Aku tidak tahan. Aku tidak tahan melihat dia khawatir. Lindungilah semuanya, Dewi. Siapa yang meletakkan surat ini di sini? Ada apa, Joda? Aku tidak tahu, Moti. Kenapa ada orang yang meninggalkannya di dalam tandukku? Aku tidak bisa membacanya. Ini ditulis dalam bahasa Urdu. Oh iya, Zakira, kau bisa membaca bahasa Urdu kan? Tolong bacakan ini. Untuk Raja Jalaluddin, hidupku saat ini berada dalam bahaya. Aku berada dalam masalah. Tolong bantu aku. Ratu Chan. Siapa Ratu Chan ini? Kenapa dia menulis sebuah surat untuk Yang Mulia Raja dan meletakkannya di dalam tandumu? Aku tidak tahu itu, Moti. Coba dengar. Apa kau melihat ada orang di dekat tandu? Tidak, Yang Mulia Ratu. Baiklah. Kenapa orang ini meletakkan surat ini di dalam tandukku? Lalu siapa Ratu Chan itu? Salam Yang Mulia, Ratu Joda ingin bertemu dengan Yang Mulia Raja. Suruh saja dia masuk. Dengar, Ratu Joda tidak memerlukan izin lagi untuk menemuiku. Kenapa Joda harus menemuiku malam begini? Salam Yang Mulia. Salam, Joda. Apa yang membawamu kemari? Ini adalah hal yang mendesak, jadi aku harus mengganggumu. Baiklah, silakan duduk. Kalian boleh pergi. Jadi kau membutuhkan sesuatu, dan tidak usah lagi membuat alasan. Aku tahu bahwa kau datang ke sini untuk bertemu denganku. Apa ini, Joda? Ini adalah surat untukmu. Ditulis dalam bahasa Urdu dan aku tidak bisa membacanya. Kemudian Zakira membacakannya untukku. Apa yang tertulis di dalamnya? Bacalah itu untuk dirimu sendiri. Kenapa harus menggodaku? Aku tidak suka leluconmu itu. Bagaimana kau mengharapkan aku membacanya? Kenapa aku ingin menggodamu, Yang Mulia? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan padaku. Aku tidak percaya kau tidak mengerti.
Apa? Apa yang aku tidak tahu? Joda, aku mungkin penguasa terbesar dari kerajaanmu. Tapi aku tidak bisa membaca. Ataupun juga menulis. Aku tidak bisa memahami kitab suci. Aku mengerti. Sekarang kau yang sedang menggodaku, kan? Tidak, Joda. Aku tidak menggodamu. Ibu, Kanbaba, dan Maham Angga pernah mencoba untuk mengajariku membaca. Tapi keadaan saat itu sangat tidak mendukung dan aku tidak pernah belajar membaca. Baiklah, katakan apa yang tertulis di dalam surat ini. Baiklah. Seseorang yang disebut Ratu Chan telah menulis surat ini. Ini untukmu. Dia menulis bahwa hidupnya berada dalam bahaya dan ingin bantuanmu. Aku tidak mengenal orang yang bernama Ratu Chan. Bagaimanapun, berikan surat ini. Aku akan menyelidiki masalah ini. Boleh kukatakan sesuatu? Tidak ada seorang pun yang bisa menebak bahwa kau tidak bisa membaca atau menulis, Yang Mulia. Kau juga punya pengetahuan yang banyak. Itu benar, Ratu Joda. Ternyata Tuhan telah memberkatiku dengan kualitas yang tidak akan kulupakan setelah mendengar sesuatu. Benarkah? Apa kau tidak pernah melupakannya? Tidak pernah, tapi aku hanya perlu beberapa hari untuk melupakan perkelahianku bersamamu. Jalal, aku sudah menyebut Ratu Chan dalam Humayun Nama. Sher Shah Suri telah mengembalikan 3 istri dari Humayun bersama dengan Todarmal. Pertama adalah Ratu Mewah, kedua adalah Ratu Bega. Dia berada di Delhi sekarang. Dan yang ketiga adalah Ratu Chan. Tapi pertanyaannya adalah, di mana dia selama ini? Kenapa dia harus mengirim surat ini kepadamu? Kenapa dia tidak datang sendiri ke sini? Jika dia Ratu Chan istri ayahku, dan dia mengirimkan pesan kepada Ratu Joda, itu berarti dia dalam bahaya yang besar. Jadi dia tidak bisa muncul di hadapan kita. Todarmal, kau membawa 3 dari Ratu ayahku ke sini. Aku ingin tahu apa yang terjadi hari itu. Pada waktu itu, aku pergi ke Raja Humayun bersama 3 istrinya. Lalu aku kembali. Jadi Todarmal membawa 3 istri ayahku kembali padanya. Tidak ada yang pernah menyebut Ratu Chan. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Artinya dia mungkin terkunci di suatu tempat. Atau mungkin saja dia merasa takut untuk berhadapan denganku. Dalam situasi ini adalah tugasku untuk membantunya. Kita tidak tahu keberadaan ataupun kondisinya. Itulah pertanyaannya, Yang Mulia. Jika kita tidak tahu keberadaannya, lalu bagaimana kau akan membantunya? Dia adalah ibu tiriku, jadi aku harus melakukan sesuatu untuk dapat melindunginya. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya.